Di saat kejadian Rocky Gerung mengatakan presiden bajingan tolol dan sudah dijelaskan juga dengan narasi ilmiahnya dia. Inilah demokrasi gitu. Boleh kalian merasa itu tidak pantas. Boleh. Silakan argumentasikan. Ini alam demokrasi. Jangan bertindak gini ya. Ada dua kelompok nih. Ada posisi yang di luar kekuasaan, ada yang bersama kekuasaan. Bolehlah itu tadi dengan istilahnya Bang Faisal disebut buzzer gitu ya. Ya, buzzer kekuasaan, premanismenya kekuasaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video. Konten kita kali ini adalah tentang Bang Faisal Assegaf ya. Gua salut sama nih orang beberapa kali. Ini termasuk yang pedes juga. Dia pernah ngegas Erick Thohir juga ya kan. Keren nih orang. Tadi ada cuitannya begini guys. Nih cuitannya nih. Buzzer bikin Jokowi makin blow on dan hina. Buset. Iya. Yeah. Emang kadang-kadang ya apa ya, orang yang terlalu memuji-muji, terlalu ini akhirnya jadi blow on emang. Kita baca aja dulu tulisannya Bang Faisal ini di Twitternya ya. Let's go to Twitter, kita baca deh. Ini kita udah di cuitannya Bang Faisal Assegaf. Buzzer bikin Jokowi makin blow on dan hina. By Faisal Assegaf, kritikus. Manusia bermental budak membuat kemerdekaan hidup demi membela kekuasaan yang zalim dan menindas. Fakta itu terekam dalam cerita kerajaan Fir'aun hingga dinasti Firdodo di Republik ini. Firdodo nggak tuh? Ah ya, keren. Ini nanti Bang Faisal dilaporin loh. Terminologi presiden sudah saatnya dijadikan merek toilet atau diganti dengan istilah babi ngepet, anjing oligarki, tikus berdasi. Itu tepat dan sesuai dengan perilaku kekuasaan yang korup dan penipu. Ya presiden itu kan ada juga merek tas dulu ya. Iya. Jadi terminologi presiden itu sekarang ini ya begitulah presiden. Jadi bahan bercandaan karena nggak punya marwah gitu. Karena ya itu kekuasaannya banyak yang korup. Ya, bisa jadi begini nih. Penjahat berdasi diberi nama kerennya presiden dan kepala negara, lantas tampil bertopeng ideologi dan konstitusi untuk menipu rakyat. Serigala berbulu domba dalam praktek bernegara yang tak berdaya, yang tak bedanya kebun binatang. Buset. Ini akan membuat buzzer makin kelojotan. Makin kelojotan. Buzzer blow on makin kelojotan kena ini. Aduh.
Soekarno adalah contoh presiden jahat lantaran memenjarakan ulama dan digulingkan oleh rakyat. Tak kalah sadis, Soeharto pun bernasib sama. Di era reformasi, peran presiden lebih mengerikan. Iya, jadi presiden itu kan banyak ya. Nih. Praktek kekuasaan Jokowi yang amburadul tidak pantas. Rakyat menyebutnya presiden. Sudah tepat Megawati menobatkannya sebagai petugas partai. Mana yang tersirat bermental kacung. Yang ngomong Megawati itu petugas partai. Masih pantas gak Pak Jokowi ini? Kalian yang menilai. Ini tulisan Bang Faisal. Ironinya, sikap Megawati tidak dituding menghina dan melecehkan citra kepala negara. Andai julukan itu datang dari rakyat kecil, langsung diciduk oleh jejaring kekuasaan negara. Wah, bener. Karena Megawati yang ngomong. Nggak diciduk ya. Di kebun binatang, seekor monyet yang lucu layak diberi nama Presiden Pinocchio. Begitu pula kalau ada anjing kurap keluar dari gorong-gorong, rakyat boleh saja menjulikinya Presiden Anjing. Buset. Ini buzzer kelojotan ini. Tapi ini narasi yang dibangun oleh Faisal Assegaf, narasi yang masuk akal sesuai dengan ilmu ini. Rakyat yang marah pada rezim diktator dan korup menuliskan nama presiden di keset depan rumah. Cara untuk menegaskan sikap protes kepada ketidakadilan. Fenomena itu terjadi di sejumlah negara. Tetapi bagi buzzer, kekuasaan presiden adalah santapan paling empuk. Berbagai jurus pembelaan secara membabi buta dilakukan. Tak peduli kekuasaan menyimpang. Yang terpenting dapat faedah. Cuan. Ya begitulah buzzer. Buzzer penjilat, gue yakin makin kelojotan sama tulisan ini. Walhasil, bila ada rakyat yang bersuara kritis pada presiden, gerombolan buzzer bersatu mengadu ke kantor polisi. Tanpa mereka sadari, tindakan itu bikin Jokowi makin blow on dan hina. Jokowi terkesan diposisikan sebagai Firdodo. Nah, tuh. Pesan buat Rocky Gerung dan Refli Harun. Maju terus, jangan kendor. Kita lihat videonya sekarang, guys. Itu tadi kita sudah baca tulisannya. Sekarang kita lihat video yang ada di situ. Bang Faisal Assegaf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sendiri, Bang. Tidak ada, Presiden Jokowi tidak dirugikan oleh pernyataan Rocky Gerung, Refli Harun atau siapapun di Republik ini yang mencaci maki presiden, menghina presiden dengan bahasa-bahasa extraordinary language-nya. Ini hanya saja ada satu kelompok kan yang selama ini bertindak seolah-olah menjadi preman penjaga kekuasaan. Nah, mereka ini selalu tampil mengatasnamakan mewakili presiden untuk kemudian melakukan persekusi, intimidasi, dan tekanan-tekanan yang sangat norak kepada personal orang-orang kritis yang berhadapan melakukan koreksi terhadap kekuasaan. Betul. Ya kelompoknya itu aja. Pendekatan modus premanisme di lingkaran kekuasaan yang dikenal oleh rakyat buzzer atau kelompok-kelompok relawan, militan atau loyalis ini semakin hari semakin norak, semakin memporak-porandakan ruang kebebasan, semakin menghancurkan tatanan demokrasi, dan lebih celaka lagi, mereka ini sangat kurang ajar, selalu tampil mengatasnamakan seolah-olah mewakili presiden. Mereka secara terbuka juga mengumumkan bahwa mereka representasi rakyat yang mewakili kepentingan presiden. Emang mereka siapa? Presiden itu menjadi milik semua elemen bangsa. Nah, ini pelajaran penting demokrasi ya memang ya. Kualitas orang-orangnya ya begitu aja buzzer. Ya, buzzer ya begitu. Justru bikin Pak Jokowi makin kelihatan blow on dan hina gara-gara kelakuan buzzer. Jangan manusia, tikus, kucing, kambing, kucing kurap, itu semua memiliki hak yang sama di mata presiden. Hak untuk hidup dalam wilayah keindonesiaan. Apalagi manusia. Jadi seluruh manusia dari Sabang sampai Merauke, walaupun berbeda pendapat dengan kekuasaan, itu memiliki hak terhadap positioning Presiden Republik Indonesia. Tidak bisa disandra oleh satu kelompok buzzer, satu kelompok relawan yang mengklaim bahwa Jokowi diwakilkan oleh kepentingan mereka. Ini memalukan.
Kalau mereka ingin menguasai Jokowi dalam konteks pribadi, maka beliau harus mundur dulu atau cuti dulu, kemudian keluar dari istana, jadi koordinator relawan, koordinator buzzer, kemudian para buzzer dan relawan itu bisa bebas bertindak mengatasnamakan Jokowi untuk melaporkan Rocky Gerung, Refli Harun, Faisal Assegaf atau siapalah. Tetapi dalam kedudukan presiden yang menjadi milik seluruh rakyat Indonesia tidak boleh diwakilkan, tidak boleh ada yang mengatasnamakan mewakili presiden, apalagi dia buzzer, apalagi dia relawan yang oleh rakyat dipahami hari-hari ini tidak lebih perilaku mereka adalah premanisme penjaga kekuasaan. Menurut saya ini harus dihentikan. Dan saya menyarankan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara di lembaga kepolisian untuk tegak lurus bersama Pak Sigit untuk menjaga kelembagaan dan organisasi kepolisian tidak lagi disusupi oleh laporan-laporan para premanisme penjaga kekuasaan. Agar polisi ini berdiri secara adil, berdiri bersama rakyat dalam aneka keragaman untuk terus mendorong proses kehidupan berbangsa menjadi adil dan damai. Polisi tidak boleh dibonceng oleh satu kelompok buzzer yang mengklaim mengatasnamakan presiden untuk menghardik individu, untuk menekan kelompok kritis. Kalau posisi polisi berada pada dukungan kelembagaan terhadap kelompok buzzer ini, maka secara hukum negara ini bangkrut. Secara moral ini porak-poranda. Secara ikatan kebangsaan kita tercerai berai. Karena ada satu kelompok yang keluar dari gorong-gorong yang oleh rakyat diistilahkan sebagai tikus-tikus selokan dalam demokrasi itu kan. Sudah terlalu jauh mengambil peran dengan klaim-klaim mengatasnamakan pemerintah, negara, dan lebih khusus Presiden Republik Indonesia. Poin ketiga saya ingin menegaskan begini. Buat Bung Rocky Gerung dan juga Bung Refli Harun. Menurut saya, kalau seorang pejuang demokrasi jika menghadapi persekusi, tekanan dan intimidasi oleh kelompok premanisme penjaga kekuasaan, maka harus berlipat gandakan keberanian. Harus lebih berdiri lebih jauh di depan, tidak boleh menundukkan kepala dan melakukan perlawanan baik melalui pendekatan argumentasi, pendekatan dialektika, pendekatan berbagai sarana intelektual yang tersedia untuk terus memancarkan perlawanan terhadap kekuasaan yang saya nilai memang sudah semena-mena. Kalau tadi levelnya 3, harus dinaikkan ke 7. Bila perlu 10 untuk terus-menerus melakukan teguran keras terhadap kekuasaan sebagai cara kita sebagai ikhtiar untuk dalam rangka memproteksi hak-hak kehidupan rakyat, dalam rangka mencegah praktek kekuasaan yang menyimpang dan semena-mena. Kalau tujuan itu terus ditegakkan, maka secara otomatis seluruh rakyat akan berdiri bersama kelompok perubahan secara istiqomah, semakin yakin, semakin solid untuk terus bergerak maju, memenangkan perubahan, bukan untuk individu siapapun, tapi untuk seluruh kepentingan rakyat banyak. Siap Bang Faisal, keren nih ya. Jadi kesimpulannya gini guys, kalau gua ngelihat ya, di saat kejadian Rocky Gerung mengatakan presiden bajingan tolol dan sudah dijelaskan juga dengan narasi ilmiahnya dia. Inilah demokrasi gitu. Boleh kalian merasa itu tidak pantas, boleh. Silakan argumentasikan. Ini alam demokrasi. Jangan bertindak gini ya. Ada dua kelompok nih. Ada posisi yang di luar kekuasaan, ada yang bersama kekuasaan. Bolehlah itu tadi dengan istilahnya Bang Faisal disebut buzzer gitu ya. Ya, buzzer kekuasaan, premanismenya kekuasaan yang seolah-olah menjaga kekuasaan itu. Dan kita yang berdiri di luar kekuasaan itu, kita memang harus bermental baja. Udahlah. Ini demi bangsa Indonesia. Andai kata keadaan sekarang itu keadaannya memang baik, keadaannya nggak ada yang miskin, nggak ada yang susah, nggak apa-apa. Tapi faktanya kita melihat banyak fakta yang kalau saja ini diargumentasikan antara pihak kekuasaan dan pihak-pihak yang kecewa dengan kekuasaan, gue yakin, saya yakinnya pihak kekuasaan itu akan malu. Kenapa? Faktanya itu ada.
Kita nggak bisa dibohongi oleh narasi-narasi buzzer lagi. Ya bener kata Bang Faisal ini tadi. Buzzer bikin Jokowi makin blow on dan hina. Kalian setuju atau tidak? Komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Gua bangga berdiri di sisi sini demi rakyat Indonesia, demi Allah. Dan kalaupun gua harus mati berada di sisi sini, berarti gua mati dalam mulia. Itu cita-cita gue. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.